Ternyata berbagai sensasi aneh yang terjadi adalah akibat ulah para jin. Mereka sepertinya memberi kekuatan yang sangat hebat, meski hal ini hanya tipuan belaka. Sudah sebulan lebih kami mengerjakan proyek di SP dekat Tongo, daerah transmigrasi di Pulau Sumbawa. Kami membangun rumah, kantor kecil dan dapur. Di sana kami juga mengerjakan pembuatan jalan di sekitar dam, dan itu dibangun PT Newmont Nusa Tenggara untuk membantu mengairi sawah-sawah di beberapa desa sekitarnya. Sepulang dari SP, tanpa aku sadari aku telah terkena penyakit malaria. Bukan hanya nyamuk saja yang menjadi momok penghisap darah, juga lalat besar berwarna kekuningan, tubuhku panas dingin, permukaan kulitku terkadang terasa terbakar, kepala pusing, dan perutku mual-mual. Ketika aku pulang, kutemukan rumah kos kosong dan terkunci. Abangku yang biasanya menempati rumah kos itu libur dan pulang ke Mataram. Aku berusaha membuka pintu rumah dengan anak kunci yang ada di dompetku. Herannya, semakin lama semakin sulit pintunya terbuka. Lubang tempat memasukkan anak kunci seperti mengecil dan menjepit anak kunci. Aku berusaha membuka teralis jendela dengan mencongkelnya. Setelah teralis terbongkar, aku masuk dan mencoba membuka pintu dari dalam, tetapi tetap tidak terbuka. Sedang asik berusaha membuka pintu, abangku ternyata sudah ada di sampingku. Baru saja dia pulang dari Mataram, dia langsung membuka paksa pintu itu dengan parang. Setelah pintu terbuka, di tangkai parang itu kulihat ada sesuatu yang aneh. Ya, gagang parang berlubang sepanjang 1 inci, seperti dimakan rayap. Di antara hulu parang dan gagang kayunya terjepit lalang sepanjang 1 inci. Lalang itu kukeluarkan dengan cara membelah gagang parang dengan hati-hati. Ternyata akar ilalang itu dililit dengan benang plastik berwarna biru berbentuk bulat sebesar kelereng. Lalu kubungkus plastik akar ilalang itu dan kumasukkan ke saku celanaku. Mungkin benda itu ada manfaatnya, pikirku. Sampai di suatu siang, ketika aku hendak mencuci baju seragam kerjaku, ada sesuatu benda yang terjatuh dari saku bajuku. Kuperhatikan dengan seksama, ada 3 benda kecil terikat jadi satu, yang terbuat dari plastik, seperti mainan anak-anak. 1 berbentuk tang kecil, 1 berbentuk pistol, dan 1 lagi berbentuk babi. Yang paling aneh adalah yang berbentuk babi. Dia mempunyai kuping yang ujungnya berbentuk segi 4. Aku heran. Seingatku, aku tidak pernah mempunyai benda-benda seperti itu. Ataukah ada anak-anak? Atau mungkin orang iseng yang memasukkannya ke saku bajuku? Aku tidak tahu apa arti semua ini. Selesai menjemur pakaian, 3 mainan itu kuamati di dalam kamar yang siang itu sangat panas. Entah dari mana datangnya, ketika kulihat boneka mini babi itu, seperti ada suara yang mengatakan benda itu adalah rantai babi. Karena penasaran, aku pun mencobanya. Ku genggam dengan erat, ku ambil silet yang baru, lalu ku goreskan di lenganku sedikit. Ternyata tanganku tidak terluka, tapi tetap kurasakan sedikit sakit bekas goresannya. Sore hari aku pun merasakan sensasi yang aneh. Kepalaku seperti terasa diterpa angin yang kuat dari kiri dan kanan yang datang bersamaan. Tekanan angin itu masuk ke telinga kiri dan kanan, membuat telingaku hampir pecah rasanya. Ketika kubacakan 5 ayat sekaligus, yakni ayat Kursi, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan Al-Fatihah, tiba-tiba tekanan itu berkurang dan airnya hilang dengan sendirinya. Ada lagi yang lebih aneh. Ketika aku melipat celana dan bajuku, celana dan baju itu ternyata bisa memanjang dan terkadang memendek. Aku tidak tahu apakah itu karena pengaruh penyakit malariaku, sehingga mentalku jadi labil. Tapi aku berusaha terus melipatnya. Karena begitu terus-menerus, akhirnya pakaian itu kubiarkan begitu saja. Kemudian aku duduk di depan tempat kosku. Kebetulan tetanggaku memberikan sebatang rokok. Ketika ku nyalakan, sepertinya asap sulit ku sedot.
Di dalam rokok itu seperti ada sebatang korek api. Rokok itu langsung kubuang. Tiba-tiba aku merasa menggigil. Aku segera masuk ke kamar dan tidur pakai selimut tebal. Ketika malaria aku terasa berkurang, aku duduk di atas tempat tidur sambil membaca koran-koran bekas. Pada suatu koran ibu kota aku baca judul Sisi Mistis Batu Permata. Di situ tertera gambar sebutir permata bening, bentuknya segi 6 memanjang. Anehnya, secara perlahan di dalam permata yang semula kosong, keluar gambar bulan sabit yang melindungi bintang. Masya Allah, aku pun kaget setengah mati melihat perubahan itu. Koran itu pun langsung kututup, keringat dingin membasahi tubuhku. Entah mengapa setelah itu aku merasakan darahku berjalan lancar. Penyakit malariaku sepertinya sembuh. Semua keinginanku terkabul, dari mulai punya rumah sendiri, lengkap dengan perabotannya, sepeda motor, handphone, dan keluarga yang damai. Di suatu hari pas senja, ketika aku sedang duduk di pinggir jalan, aku dikerubungi nyamuk yang lumayan banyak. Karena aku memegang jimat ilalang, aku ingin mencobanya. Dalam hati aku meminta bantuan penghuni ilalang itu untuk mengusir nyamuk-nyamuk itu. Aneh, nyamuk-nyamuk itu pun segera pergi menjauh dan tidak seekor pun yang tertinggal. Malam harinya, aku juga mengalami sensasi aneh. Waktu itu mungkin karena kegagalanku dalam merantau dan juga kerinduanku untuk pulang kampung. Perlahan aku merasakan sepertinya ada suara mengatakan, ada sebuah bus yang sedang menunggu di pinggir jalan dan akan memberangkatkanmu ke Medan. Aku pun berjalan dari Maluku ke Benete. Selama di perjalanan yang gelap, aku sepertinya diterangi lampu. Sinarnya membentuk segi 4 yang lebarnya 1 meter persegi. Dalam perjalanan ini, di saku celanaku ada bermacam benda aneh yang pernah kutemukan, yakni boneka kecil babi, pistol dan tang, dan juga satu plastik berisi akar ilalang. Ketika keduanya kumasukkan ke kantong kanan, aku merasakan keanehan. Tiba-tiba tali jam tanganku terputus. Kuperbaiki talinya, tetapi tetap juga putus. Anehnya, ketika aku periksa kantong celana sebelah kanan, kantong dalamnya yang semula hanya 1, sekarang telah terpisah menjadi 2 kantong. Perasaanku mengatakan, kedua benda itu tidak mau ditempatkan pada satu tempat. Setelah babi, pistol, dan tang kupindahkan di kantong sebelah kiri, jam tanganku tidak putus lagi. Kantong dalam celana sebelah kanan kembali jadi 1 kantong. Aneh sekali. Aku terus berjalan. Setelah beberapa langkah berjalan, aku merasakan kakiku seperti dijerat akar hidup. Akar itu sepertinya bergerak sendiri dan membelit kedua kakiku. Aku berusaha keras melepaskan belitannya. Setelah berhasil, kembali kulanjutkan perjalananku. Sementara di kejauhan beberapa ekor anjing tidak henti-hentinya menggonggong. Selama berjalan, aku selalu menyapa orang yang kutemui dengan Assalamualaikum. Anehnya, saat ku coba menyuruh dalam hati agar mobil yang kutemui berjalan zigzag, maka dengan aneh mobil itu pun berjalan zigzag. Ketika aku suruh mematikan dan menghidupkan lampu, itu pun juga terjadi. Ketika mobil lain yang lewat kusuruh meminggir, mobil itu pun minggir. Dalam perjalanan ini juga, aku bertemu dengan tukang ojek yang berkumpul. Mereka sedang asik ngobrol di pinggir jalan. Ada sekitar 5 orang. Aku memandangi mereka. Seorang di antara tukang ojek itu tiba-tiba kepalanya berubah seperti kepala babi. Aku sangat kaget melihat perubahan itu. Apakah tukang ojek itu menganut pesugihan babi ngepet? Atau memang tingkah lakunya serakah seperti babi? Entahlah, aku pun terus berjalan. Kebetulan ada tukang ojek yang pulang dan bertemu denganku. Kusapa dengan Assalamualaikum. Dia pun berteriak kesal, "Buah!" dengan keras. Wajahnya berubah menyeramkan seperti hantu. Aku merinding melihatnya. Setelah jauh berjalan, akhirnya sampailah aku ke sebuah bus yang sedang parkir di pinggir jalan yang gelap.
Lagi-lagi suara itu mengatakan bahwa bus itulah yang sedang menungguku. Ketika aku mengucapkan basmalah 3 kali di depan pintunya, aneh, pintu bus itu terbuka sendiri. Lalu aku masuk ke dalamnya. Kulihat 5 orang penumpang yang masing-masing duduk terpisah. Satu bangku 1 orang, semuanya bertanduk. Ada yang kepalanya mirip kepala kambing, lembu, rusa, dan kerbau. Mereka semua membisu, dan tidak ada satupun yang menoleh ke arahku. Aku langsung merinding dan segera turun dari bus itu. Aku pun segera kembali ke rumah bosku. Anehnya, aku langsung tertidur pulas. Mungkin karena lelah setelah melalui perjalanan yang sangat muskil. Keesokan paginya, aku terbangun sekitar pukul 5 pagi. Aku berolahraga jalan santai. Di jalan, aku menemukan 2 lembar tiket angkutan umum menuju Mataram. Ketika hari mulai terang, aku menukarkan kedua tiket ke loket pembelian. Dengan uang itu, aku mengambil slide foto yang sebelum kucetak. Namun aku menemukan keanehan ketika kulihat di kantong kertas bagian dalam tempat foto. Di situ jelas tertulis Gugus Gerung 2003 yang berisikan angka-angka togel yang akan keluar. Tapi sulitnya, di situ banyak lagi yang harus dikerjakan, seperti mengali, mengurang, dan menambah. Aku terus berjalan. Sekitar pukul 7 pagi, aku pulang ke tempat kosku. Di tengah perjalanan pulang itu, ada seorang tukang ojek menghampiriku. Dia menawarkan jasa untuk mengantarkanku pulang. Aku mengatakan bahwa aku tidak punya uang. Dia bilang, "Gak usah bayar." Aku segera naik ke sepeda motornya. Aku tidak tahu apakah ini pengaruh benda-benda aneh yang kukantongi. Setelah sampai ke tujuan, entah dari mana datangnya, aku mengatakan kepadanya, "Semoga Bapak dan keluarga selalu sehat, dilindungi Tuhan, dan lancar rezekinya." Tukang ojek itu senang sekali mendengar kata-kataku. "Hanya kata-kata itulah yang kutunggu dari Bapak," katanya sambil memelukku. Sorenya aku mendapat hadiah berupa VCD berisi film Bruce Lee, Jet Li, Steven Seagal dari seorang tetangga. Yang anehnya, di dalamnya ada gambar orang yang sedang duduk seperti Bob Marley dengan sepasang anak kecil, 1 laki-laki, 1 perempuan. Suara gaib mengatakan bahwa kelak bila anakku lahir, dan bila gambar itu direndam air dan diminumkan kepada wanita yang sulit melahirkan, akan mudah melahirkan. Kejadian gaib lain yang kualami di dekat rumah kosku, aku melihat di siang hari ada 2 jembatan yang berdekatan. Jembatan yang satu tidak pernah dipakai lagi karena rusak dan terbelah 2, dan di sebelahnya sudah ada yang baru sebagai gantinya. Jembatan inilah yang setiap hari dilewati kendaraan yang terletak dekat studio Indrapoto, Maluku, Sumbawa. Pada siang hari yang terik, aku sering-sering memancing ikan, udang, kepiting di bekas jembatan rusak itu. Suatu malam aku berdiri di atas jembatan yang baru. Anehnya aku tidak melihat sama sekali jembatan yang lama. Yang kulihat hanyalah kegelapan. Walaupun di sekitar tempat itu banyak lampu menyala, karena di pinggir sungai itu ada sederetan rumah-rumah penduduk. Ketika aku pulang dan melihat ke depan rumah kos, juga kutemukan keanehan. Tidak ada rumah penduduk. Semua kelihatan gelap. Walaupun di sekitar situ banyak lampu yang dinyalakan. Malam berikutnya, aku pergi melihat jembatan lama yang dekat rumah kosku itu. Secara perlahan, nampaklah sekumpulan makhluk halus berjalan di antara kegelapan. Mereka bertubuh pendek, tanpa alas kaki, perut buncit, dan telinganya runcing panjang, berkulit pucat. Mereka tidak memakai baju, hanya cawat pengganti celana. Aku kaget melihat kenyataan itu. Seakan tabir rahasia yang melingkupi jembatan lama dan tanah di depan rumah kosku mulai tersingkap. Kedua tempat itu rupanya tempat sekelompok jin. Padahal sebelumnya, aku tidak tahu sama sekali masalah itu. Aku juga tidak tahu apakah hal ini pengaruh jimat ilalang, atau karena aku beberapa hari ini tidak selera makan, sehingga aku bisa melihat yang tidak bisa dilihat orang kebanyakan.
Kata penduduk yang tinggal di situ, jembatan yang dibangun terbelah dua. Setelah beberapa minggu dibangun, setelah terbelah tanpa ada kesalahan teknis, akhirnya Pimpro jembatan menanyakan ke orang pintar. Orang itu mengatakan bahwa daerah jembatan yang terbelah itu merupakan jalan raya dan perumahan bagi kelompok jin. Jika mau mendirikan jembatan agar tidak terbelah, sebaiknya dipindahkan beberapa meter di samping jembatan itu. Saran itu pun dituruti, sehingga sampai sekarang jembatan yang baru tetap bisa dipakai dan berdiri kokoh. Ada warga yang mendirikan rumah makan di samping jembatan yang terbelah dua itu. Aku juga masih sempat membantu untuk memasang tiang pancang dan rusuk-rusuk rumah itu. Sehabis membangun rumah makan itu, bapak yang punya rumah makan itu membersihkan alang-alang dan rumput liar di sekitar warungnya. Katanya untuk tempat parkir tukang ojek yang akan jadi langganan warungnya. 2 hari setelah tempat itu dibersihkan, bapak itu pun sakit. Dia tidak bisa menggerakkan badannya. Dia hanya bisa terbaring lesu di tempat tidur. Beberapa orang yang dimintai tolong belum juga mampu mengobatinya. Aku kasihan melihatnya. Entah bagaimana, aku seperti mempunyai keinginan yang kuat untuk membantunya. Aku melihat dengan jelas bapak itu dipegangi 6 orang makhluk halus, penghuni sungai di bawah jembatan rusak itu, sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Setelah keluarga yang menjenguknya pulang, maka tinggal istri dan anak gadisnya. Aku pun masuk ke kamar si bapak. Sepertinya ada kekuatan gaib yang menuntunku. Jin-jin itu pun berlarian keluar kamar. "Sudahlah, bapak bangun, gak ada apa-apa," kataku sambil menyentuh tangan bapak itu. Bapak itu pun langsung menggeliat bangun. Kusuruh istrinya segera mengambil air putih dan memberinya minum. Beberapa hari kemudian, si bapak pun sembuh dari penyakitnya. Sementara itu, setelah aku dinyatakan dokter sembuh total dari penyakit malariaku, sekitar sebulan kemudian, kejadian yang kualami, kutanyakan kepada orang tua yang mengerti hal-hal gaib. Dia mengatakan, aku diganggu jin-jin penghuni sungai yang ada di bawah jembatan yang terbelah dua dekat rumah kosku. Dia balas dendam dan menggangguku ketika aku terkena malaria. Karena tindakanku telah mengganggu mereka, aku berusaha mengingat-ingat hal yang telah kulakukan di sekitar jembatan atau sungai itu. Biasanya pada siang hari yang terik, aku sering buang hajat di pinggir sungai itu. Kebetulan ada lubang sebesar permukaan gelas di pinggir sungai. Lubang-lubang itu sangat banyak, yang dibuat kepiting-kepiting batu yang besar dan berwarna merah kekuningan. Tidak ada seorang pun yang berani melakukannya. Penduduk di sekitar itu bilang kepiting itu beracun. Terkadang aku mencari udang di sepanjang sungai itu dengan senter di malam hari. Sering aku membunuh ular air yang kutemui ketika mencari udang, dan juga membunuh biawak yang berkeliaran di sekitar sungai itu. Hal ini ternyata mengganggu aktivitas mereka yang memang dimulai malam hari. Di antara jin yang balas dendam itu, ada juga makhluk halus yang baik. Mereka kasihan dan tidak tega melihat aku dipermainkan dan disiksa mereka dalam keadaan sakit malaria, menganggur dan menderita. Mereka datang membantuku berbentuk keempat benda ajimat itu. Seandainya aku masuk ke bus yang menungguku, maka aku akan sampai ke rumahku yang di Medan dalam sekejap mata. Karena kendaraan itu dapat menembus dimensi ruang dan waktu. Bapak paranormal yang menolongku merasa kasihan melihat penderitaanku. Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dalam hidupku, dia menasihatiku agar rajin prihatin seperti puasa, ibadah, sabar, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sekarang, aku merasa bersyukur masih diberikan Tuhan keselamatan dan kesehatan. Maha Agung Allah dengan segala ciptaannya. Amin.